Yaman mengguncang Zionis. Analisis tajam. Dampak operasi militer Houthi dalam pertempuran banjir Al-Aqsa. Yaman dengan gagah berani telah mengubah peta konfrontasi Timur Tengah. Operasi militernya mendukung perjuangan Palestina di jalur Gaza yang telah berlangsung selama lebih dari 20 bulan, bukan sekadar aksi solidaritas. Ini adalah pukulan strategis yang membuat Israel, entitas yang mengklaim keunggulan militer, terhuyung-huyung. Dalam laporan ini, kita bedah 5 tahap eskalasi Yaman, dampaknya yang menghancurkan terhadap ekonomi, keamanan, dan stabilitas sosial Israel, serta kegagalan memalukan upaya militer Zionis Amerika melawan Front Sana'a yang tak kenal takut. Kita ungkap bagaimana rudal-rudal Yaman telah mengoyak tirai keangkuhan Israel atas kejatuhan entitas yang pernah membanggakan kubah besi itu. 5 tahap eskalasi. Yaman mengubah aturan main. Angkatan bersenjata Yaman di bawah komando Houthi telah menjalani 5 fase eskalasi yang terencana dan mematikan sejak pertengahan Oktober 2023. Pertama, mereka memberlakukan blok ASC blokade laut yang ketat terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab. Kedua, blokade diperluas ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Ketiga, Pelabuhan Eilat, titik strategis selatan Palestina yang diduduki, ditutup total. Keempat, serangan presisi menyasar Pelabuhan Haifa di Laut Mediterania. Kelima, Yaman mengganggu lalu lintas udara Israel dengan membatasi operasi Bandara Ben Gurion, pusat saraf penerbangan Zionis. Menurut laporan media Yaman, lebih dari 210 kapal Israel atau terkait pendudukan telah menjadi sasaran. Ini bukan sekadar serangan sporadis, melainkan strategi terkoordinasi yang memaksa Israel menghadapi kenyataan pahit. Superioritas mereka di udara, laut, dan darat mulai retak di bawah tekanan rudal dan drone Yaman. Ekonomi Israel berderet, pukulan telak dari Sana'a. Blokade Yaman telah memukul keras perekonomian Israel. Pelabuhan Eilat, jalur vital rantai pasok Israel, lumpuh total. Gideon Goldberg, CEO Pelabuhan Eilat, mengakui kepada Ma'arif pada tanggal 20 Juli 2024 bahwa pelabuhan ini mati suri akibat blokade Yaman dengan kerugian mencapai 50 juta shekel, 14 juta dolar Amerika, hanya dalam 8 bulan. Barang-barang langka, biaya hidup melonjak, dan sektor pariwisata serta investasi Israel ambruk. Bandara Ben Gurion, jantung transportasi udara Israel, juga terpukul. Laporan Flight Connection menyebutkan bahwa sekitar 50% maskapai internasional, 30 dari 63 perusahaan, menghentikan penerbangan ke Israel. Dampaknya, miliaran shekel menguap, dan hampir 60.000 perusahaan Israel tutup akibat ancaman Yaman, menurut Wasla untuk ekonomi dan bisnis. Lebih parah lagi, serangan Yaman memicu eksodus massal. Biro Pusat Statistik Israel melaporkan bahwa 82.700 pemukim meninggalkan Israel pada tahun 2024, mayoritas keluarga muda yang menjadi tulang punggung ekonomi. Imigrasi Yahudi ke Israel juga anjlok 31% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Pusat Penelitian Knesset. Israel, yang dulu menawarkan tanah harapan, kini jadi tanah ketakutan yang ditinggalkan penghuninya. Kegagalan militer Zionis Amerika, rudal Yaman menertawakan kubah besi.
Israel dan sekutunya, Amerika Serikat, mencoba membungkam Yaman dengan agresi militer. Hasilnya, kegagalan total. Selama lebih dari 1,5 tahun, serangan udara Amerika, termasuk operasi Rough Rider yang menewaskan ratusan orang di Yaman, tak mampu menghentikan operasi Houthi. Armada Laut Amerika bahkan menjadi sasaran rudal dan drone Yaman, mencatat kekalahan terburuk sejak Perang Dunia II, seperti diakui kalangan Barat. Israel pun tak lebih baik. 10 serangan udara Zionis ke sasaran sipil dan ekonomi di Yaman, termasuk Bandara Sana'a dan Pelabuhan Al-Hodaidah, gagal menghentikan Houthi. Associated Press melaporkan bahwa serangan Israel justru memicu eskalasi baru dari Yaman, dengan rudal yang kian gencar menghantam target di Tel Aviv dan Yerusalem. Kubah besi yang diagung-agungkan Israel ternyata tak lebih dari tameng kertas di hadapan ketepatan rudal Yaman. Yaman tetap tegar, Israel goyah. Bahkan setelah serangan ganda Israel Amerika ke Iran pada Juni 2025, Yaman tak bergeming. Brigadir Jenderal Yahya Sari, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, mengumumkan operasi baru pasca gencatan senjata Iran-Israel pada tanggal 24 Juni. Ini membuktikan 2 hal. Pertama, serangan ke Iran tak melemahkan Yaman. Kedua, Yaman bergerak independen, tak sekadar bayang-bayang Iran. Denny Sitrinovich, mantan pejabat intelijen Israel, mengakui di platform X pada tanggal 28 Juni 2025 bahwa menyerang Iran tak menghentikan rudal Yaman. Institut Studi Keamanan Nasional Israel bahkan menyebut mustahil membendung Yaman, yang terus melemahkan pemukim dan menekan pemerintah Zionis. Israel di ujung tanduk, upaya putus asa yang sia-sia. Dengan keunggulan militernya retak, Israel panik. Mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman mengusulkan kolaborasi dengan faksi pro-Saudi Emirat di Aden untuk menyerang Sana'a. Namun, ini hanyalah mimpi buruk berulang. Koalisi Saudi Emirat, meski didukung Amerika, Inggris, dan Prancis, gagal mengalahkan Sana'a selama 1 dekade. Serangan Israel Amerika selama 20 bulan juga tak membuahkan hasil. Yaman tetap berdiri tegak, sementara Israel terjebak dalam kebuntuan strategis. Jadi, Yaman telah mengubah narasi. Dengan rudal dan drone yang menembus pertahanan Israel, mereka tak hanya mendukung Gaza, tetapi juga mengguncang fondasi entitas Zionis. Ekonomi Israel ambruk, pemukim kabur, dan kubah besi jadi lelucon pahit. Kalangan Israel sendiri mengakui Yaman adalah ancaman eksistensial yang tak bisa dihentikan kecuali agresi di Gaza dihentikan. Seperti duri yang tak tercabut, Yaman menjanjikan akhir dari mimpi Zionis, mengantar janji kemenangan bagi Palestina dan poros perlawanan. Israel yang dulu membanggakan keperkasaan, kini hanya bisa menyaksikan rudal Yaman menerangi langit mereka. Sindiran sejarah bahwa keangkuhan selalu berakhir dengan kehancuran. Oke, di-subscribe dulu dan like. Jangan lupa tanda loncengnya diklik agar selalu menjadi yang pertama untuk mengetahui informasi terbaru kami. Meskipun ini channel baru, dipastikan informasi analisisnya sesuai data dan akurat.